Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Silakan Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak atas waktu antum. Alhamdulillah kita bisa kembali meneruskan majelis kita membahas 50 sebab terhindar dari siksa kubur dengan judul pada kali ini adalah Selamat di Liang Lahat. Kami silakan pada Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya. Fadhol, masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Kalimat yang pertama kali kita ucapkan setiap kita memulai kajian dimanapun adalah kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di malam hari yang biasanya orang beristirahat ya, Masya Allah, tapi menyempatkan waktu, tenaga, harta, pikiran dan lain-lain untuk datang ke tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang lebih Allah cintai dibandingkan masjid. Dan kita berada di sini, di tempat yang paling Allah cintai. Dan kita berharap pertemuan ini pun nantinya menjadikan Allah semakin mencintai kita. Karena kita berada di tempat yang Allah cintai dengan niat yang ikhlas, untuk mengamalkan perintah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu untuk menuntut ilmu, belajar tentang agama kita, agama Islam yang kita yakini, yang kita imani, dan berusaha kita amalkan semaksimal mungkin dan kita dakwahkan, kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita berharap mudah-mudahan semoga kita berkumpul di tempat yang Allah cintai, mendatangkan cintanya Allah kepada hamba kita semua, sehingga ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka tentunya setelah itu hamba tersebut akan diampuni semua dosa-dosanya. Nah, hari ini ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari pertemuan Rabu kemarin, di mana kita merujuk kepada buku 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Sebab-sebab apa saja yang menjadikan seseorang itu insya Allah terhindar dari siksa kubur. Di mana kita meyakini bahwa alam kubur adalah alam yang hak, yang pasti ada dan pasti akan kita alami semuanya. Muslim maupun kafir semuanya akan meninggalkan dunia dan mereka akan berpindah ke kehidupan yang baru, tempat yang baru, yaitu alam kubur. Dan kita semuanya tentu menginginkan mendapatkan nikmat kubur. Dan barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur, tentunya Allah akan mudahkan melalui tahapan-tahapan berikutnya untuk akhirnya masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendapatkan siksa kubur, na'udzubillah, apalagi siksa itu sampai dia alami, sampai hari kiamat, dia merasakan siksa kubur, tentunya dia akan mengalami kesulitan yang lebih berat pada kehidupan-kehidupan setelahnya, dan besar peluang bagi orang tersebut akan mengalami siksa di api neraka jahanam. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas sampai nomor berapa? 11 ya. Saya bacakan dulu sedikit, barangkali ada yang baru bergabung ya. Jadi ada 50 sebab dan tidak mungkin semuanya kita bahas. Pada pertemuan yang lain kemarin saja kita hanya 11 ya. Dan hari ini pun beberapa, nanti kita lanjutkan lagi pertemuan terakhir pada
Rabu depan ya. Setelah itu langsung dikuburkan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kan selesai 50. Semoga husnul khotimah Ustaz. Tapi Anda belakangan insya Allah. Siap, Ustaz. Antum duluan lah. Iya, sebab pertama terhindar dari siksa kubur yang kita bahas pada Rabu yang lalu adalah menjadi mukmin yang bertauhid. Ini yang pertama ya, yang sudah kita bahas. Menjadi mukmin yang bertauhid. Sebab yang kedua, terhindar dari siksa kubur adalah tidak termasuk orang kafir atau orang musyrik. Sebab yang ketiga, yang sudah kita bahas ya, tidak menjadi terhindar dari siksa kubur ketika seseorang tidak menjadi seorang munafik. Yang keempat, terhindar dari siksa kubur ketika seseorang sering merutinitaskan ya, sering membaca surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil muluk. Setiap malam dia membaca surah Al-Muluk. Dia pahami, ya, dia baca, dia pahami, dia amalkan isi surat tersebut. Sudah hafal? Surah Al-Muluk? Baik. Malam ini kita tes satu persatu. Masya Allah. Gimana? Kita tes satu persatu. Al-Muluk. Dimulai dari khos. Nah itu dia pertanyaannya. Oke, setuju? Masya Allah. Tuh. Ijma. Masya Allah. Ijma Ustaz. terpakat semuanya Masya terjadi. Allah. Jangan mulai dari khos. Karena host sudah hafal 30 juz. Amin ya Allah. Di luar kepala. Betul Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi yang keempat, sebab terhindar dari siksa kubur yaitu karena kita sering membaca surah Al-Muluk. Yang kelima, selalu membersihkan diri dari air kencing. Ya, bersih ketika membersihkan air kencing benar. Yang keenam, tidak melakukan namimah, mengadu domba. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan gibah, menggunjing, ya, tidak melakukan gibah. Yang kedelapan, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya. Yang kesembilan, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Yang kesepuluh, membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan yang ke-11 terakhir, yang kita sudah bahas, yaitu berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa kubur. Nah sekarang kita masuk poin yang ke-12. Secara cepat ya, karena sangat banyak ini. Poin ke-12 agar terhindar dari siksa kubur adalah ya, meninggal dunia karena sakit perut. Meninggal dunia karena sakit perut. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa barang siapa yang matinya karena sakit perut, sebabnya karena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dan barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Apapun yang berasal dari Nabi selama hadis itu sahih, maka kita yakini, kita imani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ya. Hadis dari Abdullah bin Yasir, bahwa barang siapa yang meninggal dunia sebabnya karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Tapi bukan disengaja ya, antum pulang dari sini makan cabai banyak-banyak, supaya diare, mencret, akhirnya mati. Supaya apa? Tidak diazab, itu sengaja namanya, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau memang qadarullah Allah takdirkan kita meninggal karena akibat sakit perut, maka Nabi mengatakan demikian, ya sudah kita imani. Berarti ada kelebihan. Tapi lihat dulu, memang dia sebelumnya orang yang taat, orang yang soleh, orang yang selalu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan dengan sebab dia mati sakit perut, maka Allah hindarkan dirinya dari siksa kubur. Tapi kalau memang sebelumnya tidak pernah sholat, tidak pernah taklim, terbukanya aurat, mau mati gimana juga, ya tentunya tidak ada peluang untuk bisa terhindar dari siksa kubur. Yang ke-13, mati syahid di medan perang. Seseorang yang mati syahid, berjuang, berjihad, fisabilillah di medan perang. Dan Nabi menyebutkan bahwa orang yang mati syahid memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya diampuni dosanya pada tetesan darah pertama kali, lalu kemudian dia pun dilindungi dari azab kubur. Ya sekali lagi ya, mati syahid di medan perang. Ada keterangannya bahwa dihindarkan dari azab kubur.
Yang ke-14, mati syahid selain di medan perang. Mati syahid selain di medan perang. Karena penyebutan mati syahid ini banyak Rasul sebutkan di hadis. Beberapa kriteria orang-orang yang meninggal dunia, kalau dia meninggal seperti itu dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid bukanlah orang sembarangan, tapi orang yang matinya dalam kondisi yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya contoh di sini disebutkan di halaman 48, barangkali antum sudah punya bukunya ya, halaman 48, yaitu misalnya orang yang mati syahid karena tenggelam. Dia matinya karena tenggelam, atau dia terbakar, atau mungkin tertimpa reruntuhan, atau dimakan hewan buas dan lain-lain. Matinya seperti itu, kalau memang sebelumnya dia orang bertakwa, sebelumnya dia orang yang soleh dan soleha, lalu tertimpa kematian seperti ini, ya, maka disebut orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu akan terhindar dari siksa kubur. Besar peluang bagi dia untuk mendapatkan nikmat kubur. Jadi mati syahid itu bukan hanya perang jihad fisabilillah, itu puncaknya, tapi ada kriteria-kriteria yang lain dan jumlahnya lebih dari 10 yang Rasul sebutkan dalam hadis. 15. Sebab terhindar dari siksa kubur adalah ribat. Ya, ribat itu berjaga-jaga di perbatasan negeri. Ini barangkali buat para pasukan ya, pasukan kaum muslimin, tentara yang mereka berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin untuk menjaga kaum muslimin dari musuh. Ya, orang yang ribat ini, Masya Allah pahalanya sangat besar. Orang yang mati dalam keadaan ribat, yaitu mereka sedang berjaga-jaga di perbatasan negeri. Sehingga kaum muslimin merasakan aman di negerinya. Dan mereka melek di situ, siang, malam, pagi, sore, selalu melihat. Jangan sampai ada musuh yang masuk ke negaranya. Nah kalau dia mati dalam kondisi menjaga di perbatasan negeri, namanya ribat, maka dia akan terhindar dari fitnah kubur. 16. Orang yang terhindar dari siksa kubur, selamat di liang lahat adalah orang yang dalam keadaan bersuci ketika sholatnya. Kalau sholat dalam kondisi berwudu. Kalau dia sholatnya tanpa wudu, maka disiksa di alam kuburnya. Apa mungkin orang yang sholat tanpa wudu? Ada. Atau mungkin dia sholat dengan wudu yang salah. Sehingga wudunya tidak sah. Dan wudunya tidak dianggap. Sama saja tidak ada wudu. Nah, jadi ada orang yang sholat, ada orang yang tidak sholat. Ya, ada orang yang sholat dan dia tentunya berwudu ya. Insya Allah susahlah kita mencari orang yang sholat tanpa wudu. Tapi di sini disebutkan dalam hadis bahwa ada orang yang sholat ya dengan wudunya tidak benar tentunya wudunya tersebut, makanya tidak sah sholatnya. Kalau wudunya tidak sah, sholat pun tidak sah. Maka wudu ini harus benar-benar kita pelajari. Jangan sampai kita masih salah dalam mempraktekkan cara berwudu yang benar. Yang ke-17, terhindar dari siksa kubur dengan sebab menolong orang yang terzolimi. Karena kita menolong orang lain yang sedang terzolimi. Dia dihina, difitnah, dicaci maki, dipukul orang, dirampas hartanya. Kita tolong orang yang sedang dizolimi. Maka ketika kita menolong orang yang sedang dizolimi, sesuai kemampuan kita, maka ini menjadi sebab orang itu terhindar dari siksa kubur. Kita baca hadisnya. Hadisnya di halaman 50. Hadisnya di halaman 50. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, akan diperintahkan terhadap seorang hamba dari hamba-hamba Allah untuk dicambuk di dalam kuburnya dengan 100 kali cambukan. Nanti di alam kubur akan terjadi seperti ini, na'udzubillah. Ada orang yang dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Kemudian hamba tersebut terus meminta dan berdoa kepada Allah agar diringankan hukuman yang dia terima. Sehingga hukumannya pun hanya menjadi 1 kali cambukan saja. Awalnya 100, lama-lama menjadi 1 kali cambukan. Dan itu dia terima di alam kubur. Kemudian kuburnya pun dipenuhi dengan api. Lalu dia diangkat ke atas dan dia pun berkata, atas sebab apa kalian mencambukku? Kenapa kalian mencambukku, menyiksaku, menghukumku? Maka
Malaikat pun berkata, kenapa sebabnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan sholat tanpa bersuci. Tanpa berwudu. Kalau kita lihat kecil kemungkinan ya. Kecil kemungkinan. Orang semua tahu kok namanya sholat itu tentunya berwudu ya. Nggak mungkin nggak berwudu ya. Tetapi bisa jadi yang dipahami di sini adalah malaikat mengatakan engkau telah melakukan sholat tanpa bersuci, tanpa berwudu, artinya dengan wudu yang benar. Sehingga mengakibatkan sholat pun tidak diterima. Dan itu bisa jadi rutinitas. Sembarangan gitu loh, asal-asalan. Ada kan seperti itu? Orang yang asal-asalan, kaki pun bukan dibasuh dengan jari-jari kita, tapi begini-begini aja kan, goyang-goyang begitu. Sehingga bisa jadi ada posisi-posisi tertentu yang harusnya terkena air wudhu, tidak terkena air wudhu. Sama saja wudhunya tidak sah. Nah, malaikat mengatakan engkau telah melakukan sholat tanpa bersuci. Dan engkau pernah berjalan melewati orang yang sedang dizolimi, tetapi engkau tidak memberikan pertolongan kepadanya. Engkau diam saja. Kita tahu ada orang sedang dizolimi, disakiti, dipukul, dicela, difitnah, diambil hartanya. Kita punya kekuatan untuk bisa menolong, kita diam aja. Yang penting saya selamat. Ternyata ini menyebabkan dia dicambuk sebanyak 100 kali di dalam kuburnya. Ya, maka hendaknya kita belajar nih bagaimana cara berwudu yang benar. Jangan asal-asalan. Ya, sudah lama kita menjadi muslim nih, masa wudu aja masih salah. Ya, musibah. Orang yang sudah masuk Islam, baru masuk Islam, mu'allaf. Dan ternyata cara ibadahnya benar, sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian yang ke-18, sebab seseorang terhindar dari siksa kubur adalah karena dia selalu mendirikan sholat wajib. Selalu mendirikan sholat wajib dari subuh sampai isya. Dan kita lihat di sini di halaman 52 dan 53. Bagaimana Rasul menjelaskan tentang orang yang disiksa, yaitu dipecahkan kepalanya oleh Allah di dalam kubur. Ternyata disebabkan karena dia tidak menunaikan sholat wajib. Dia tidur, tidak mau bangun untuk sholat. Ya, dan itu selalu seperti itu. Sekali saja tidak sholat itu dosanya sangat besar. Apalagi berkali-kali, apalagi istiqomah. Istiqomah tidak sholat. Masya Allah, sehari itu 5 kali, 5-5-nya tidak dikerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, matinya nanti akan susah. Mendapatkan su'ul khatimah. Dia akan mendapatkan keburukan di dunia dan di akhirat. Bayangkan, sholat itu merupakan ibadah terbesar, paling utama, ibadah terbaik. Tidak ada ibadah yang lebih utama dan lebih baik dibandingkan sholat fardu. Ya, yang jelas-jelas paling utama, terbesar dan terbaik ditinggalkan, apalagi yang lain. Ya, maka di sini Rasul mengatakan, adapun orang yang pertama kamu datangi, yaitu kepalanya dipecah dengan batu, maka sesungguhnya ia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mereka menolaknya, dan dia pun tidur dari menunaikan sholat wajib. Ayo, jangan sampai kita nggak sholat ya. Sholat semuanya nih, yang hadir sholat semuanya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu. Ya, jangan sampai kita meninggalkan, satu pun tidak boleh kita tinggalkan. Kalau yang sunnah kita tinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Ya, tapi kalau sholat fardu ditinggalkan berdosa besar. Maka bertobatlah kita kepada Allah. Bisa jadi di antara kita ya baru taubat ya, baru berhijrah, baru bergabung, enggak masalah. Dulu saya jarang sholat Pak Ustadz, jangankan 1-2, 5-5-nya. Saya tidak sholat. Ya sudah, ini masa lalu. Sekarang tobat dengan tobat nasuha. Ingat pada Rabu yang lalu ya kita bahas 8 syarat dikatakan tobat nasuha. Masih ingat? Rabu yang lalu kita bahas kan. Kita bertobat dengan tobat nasuha, semua dosa kita akan diampuni. Semuanya. Tapi dengan 8 syarat. Masih ingat? Masih hadir? Jangan-jangan orangnya lain beda lagi nih. Sama ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-19, kita percepat ya. Sebab seseorang terhindar dari siksa kubur, halaman 54.
yaitu mereka berpuasa yang wajib dan berpuasa yang sunnah. Berpuasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Kemudian senantiasa mengeluarkan zakat, senantiasa mengeluarkan sedekah, senantiasa mengerjakan sholat sunnah, senantiasa bersilaturahim, dan melakukan berbagai macam kebaikan. Lihat hadisnya di halaman 55. Hadisnya sangat panjang sekali ya, saya ringkas saja. Hadis sangat panjang sekali, Rasulullah menyebutkan bahwa ketika didatangi dari arah kepala, dari arah sebelah kanan, sebelah kiri, dari arah kaki, semuanya. Karena ada amal-amal soleh seperti ini, akibatnya mereka tidak disiksa di alam kuburnya. Berpuasa, melakukan puasa yang wajib maupun yang sunnah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengerjakan salat sunnah, sering bersilaturahim dan mengerjakan berbagai amal-amal soleh. Kemudian yang ke-25. Kasih konsensus. Iya, makanya punya bukunya, jadi tahu urutannya. Ya, 19 tadi berpuasa yang wajib, 20-nya ngeluarin zakat, 21 ngeluarin sedekah, gitu loh maksudnya. 22 mengerjakan salat sunnah, 23 bersilaturahim, 24 melakukan berbagai macam kebaikan, gitu loh. Iya. Iya, sekarang 25. Melangkahkan kaki menuju masjid. Seseorang yang melangkahkan kaki menuju masjid, ada hadisnya ya. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah. Seseorang akan didatangi di dalam kuburnya, maka ketika didatangi dari arah kepala, bacaan Al-Quran dapat mencegahnya. Maksudnya mencegah dari malaikat yang akan memberikan hukuman. Dan ketika didatangi dari arah depan, maka sedekah akan mencegahnya sehingga malaikat pun tidak bisa memberikan hukuman. Dan ketika didatangi dari arah kaki, malaikat mendatangi dari arah kaki si mayit tersebut, maka langkahnya menuju masjid akan mencegahnya. Masya Allah, kabar gembira ini. Langkahnya menuju masjid, maksudnya untuk salat berjamaah. Ataupun secara umum seperti ini kan, kita melangkahkan kaki menuju masjid. Di waktu malam seperti ini, waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur, waktu kita bercengkerama dengan istri, suami, anak di rumah, ternyata kita datang ke tempat ini dalam rangka untuk meraih ridho Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid malam ini Allah catat sebagai sebab kita semua terhindar dari siksa kubur. Mudah-mudahan. Yang ke-26. Yang ke-26, sebab seseorang terhindar dari siksa kubur adalah sholat jenazah yang dihadiri oleh 40 atau 100 orang. Sholat jenazah yang dihadiri oleh 40 atau 100 orang. Disebutkan di hadis, lihat di halaman 58 atau 59 ya. Bahwa seseorang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 100 orang. Yang memintakan syafaat bagi si mayit agar mayit diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, syafaat mereka untuk si mayit diterima. Mereka mendoakan si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Dan disolatkan oleh 100 orang. Maka doa mereka akan diterima. Ya, maka mereka pun si mayit tersebut akan diampuni dosanya. Tapi ada juga penjelasan dari hadis yang lain. Bahwa tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafaat doa mereka untuknya. 40 juga ada, tapi tidak pernah mempersekutukan Allah. Semuanya orang-orang yang bertauhid, akidahnya benar. Makanya ketika keluarga kita nanti meninggal dunia, jangan cepat-cepat disolatkan, tunggu kalau bisa nih. Kalau bisa, tunggu pas nanti masuk waktu sholat fardu. Misalnya pas nunggu zuhur, kan rame itu. Nunggu asar, kan rame juga. Nunggu isya, kan rame juga. Supaya apa? Semakin banyak orang yang menyolatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi si mayit. Dan Allah akan ampuni dosa si mayit dengan sebab doa dari banyaknya orang yang hadir. Kata Nabi 40 atau 100 orang. Ketika Allah mengampuni si mayit, ya berarti peluang yang besar.
dia akan terhindar dari siksa kubur. Begitu ya. Maka jangan cepat-cepat kita untuk menyolatkan mayit apabila memang orangnya masih sedikit, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, biasanya masih sepi kan ya. Tapi begitu zuhur, nah itu agak ramai itu. Ya, biasanya setelah selesai sholat fardu, boleh kita segera untuk sholat jenazah. Ya. Tapi tentunya ketika kita yang meninggal dunia kan kita nggak bisa ngomong ya. Ketika kita jadi jenazahnya, kalau bisa kita ngomong juga, jangan sekarang, nanti aja, gitu kan? Tapi nggak bisa, kita sudah mati. Maka kita berpesan, berwasiat kepada keluarga kita. Kemudian yang ke-27. Sebab seseorang terhindar dari siksa kubur yang ke-27, yaitu persaksian kaum muslimin bahwa mayit itu orang baik. Adanya persaksian dari kaum muslimin bahwa mayit ini orang yang baik. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli abayatim min jiranihi al-adnain." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dipersaksikan oleh 4 orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya. Dia meninggal, keluarga terdekatnya ada 4 orang saja, cukup 4 orang yang memberikan persaksian bahwa dia itu orang baik, si mayit ini orang baik, si mayit ini orang baik. Tetangganya 4 orang saja memberikan persaksian seperti itu, maka Allah pun berfirman kata Nabi, aku terima persaksian kalian tentangnya dan aku ampuni untuknya apa yang kalian tidak tahu. Gara-gara ada persaksian 4 orang, terutama tetangga terdekat dengan rumahnya, yang langsung spontanitas menyatakan dia tuh orang yang baik, Masya Allah, suka menyambung tali silaturahim, dia ahli ibadah, dia suka ke masjid, dia suka bersedekah. Jadi disebut-sebut gitu loh kebaikannya oleh orang-orang terdekat dengan rumahnya. Maka Allah akan ampuni dosanya kata Nabi. Nah ini si mayit akan diampuni dosanya, berarti peluang yang besar dia mendapatkan nikmat kubur. Masya Allah ya. Jadi pujian itu spontanitas, bukan dipaksa, bukan direncana. Seperti kita kan saksikan ya, maaf, di Indonesia ini maupun di negeri-negeri yang lain. Kadang-kadang selesai sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishhadu bi anahul khair, khair. Kan begitu ya? Pernah gak sih? Gak pernah sholat jenazah. Musibah. Iya, pernah gak sholat jenazah? Gak pernah Pak Ustadz, tapi pernah kami disolatkan. Nah, kalau pernah disolatkan udah mati dong. Iya, kalau kita lihat orang-orang, si imam itu mengajak kepada kaum muslimin yang hadir untuk menyaksikan. Ishhadu bi anahul khair, saksikanlah bahwa si mayit ini orang yang baik, baik. Khair, khair. Kita nggak tahu ini si mayit tinggal di mana, siapa namanya, bagaimana amalnya, bagaimana pemahamannya. Ya kan? Jadi si imam itu mengajak selalu kepada makmum untuk memberikan persaksian, padahal makmum nggak tahu siapa dia. Nah ini tentunya maaf, suatu perkara yang tidak disyariatkan. Karena Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in dan generasi-generasi berikutnya tidak pernah mempraktekkan seperti itu. Mengajak kepada makmum selesai sholat jenazah untuk memberikan persaksian kepada si mayit. Ya, padahal yang ada adalah adanya orang yang langsung spontanitas memberikan pujian kepada si mayit. Maka Rasul mengatakan wajabat pasti, ada lagi wajabat pasti. Artinya apa? Dengan adanya persaksian yang langsung diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka bermanfaat untuk si mayit. Ya. Nah ini mohon maaf kita sampaikan apa adanya karena masih ada kaum muslimin yang mempraktekkan hal-hal seperti ini padahal tidak ada tuntunannya. Tidak pernah ada dalilnya, tidak ada contohnya. Justru yang ada adalah spontanitas saja. Banyaknya orang, manusia yang memberikan pujian-pujian kepada si mayit. Dia orang yang Masya Allah, dia orang yang baik, dia orang yang begini. Terus seperti itu. Nah, semakin banyak orang yang memberikan pujian-pujian dan persaksian kepada si mayit, maka mayit mendapatkan manfaat, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Yang ke-28. Nah, 28 ini yang mengerikan ini, nauzubillah ini.
terhindar dari siksa kubur ya. Kenapa? Ketika hutang si mayit dibayarkan oleh orang lain. Ketika hutang si mayit dibayarkan oleh orang lain. Maka mayit pun terhindar dari siksa kubur. Berhutang itu boleh dalam Islam apabila memang kita butuh sekali ya untuk kebutuhan kita yang sangat apalagi betul-betul darurat ya, kita boleh berhutang kepada orang lain, betul-betul terpaksa butuh sekali ya untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tapi enggak boleh hutang itu dijadikan suatu kebiasaan. Apalagi istiqomah di atas hutang. Hutang, habis hutang, utang lagi, hutang lagi, hutang lagi. Enggak boleh, Rasul membencinya. Pernah ada sahabat yang meninggal dunia, Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Iya, maka Rasul tidak mau menyelatkan orang yang punya hutang. Yang matinya meninggalkan hutang. Datang lagi sahabat berikutnya, dia punya hutang? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasul pun mau menyelatkan orang yang meninggal tanpa memiliki hutang. Dan Rasul membenci orang-orang yang suka gampang-gampang berhutang kepada orang lain. Bahkan Nabi pun berdoa. Nih coba nih, saya ya kayaknya memiliki keyakinan deh. Kalau yang hadir di sini mungkin banyak yang belum mengamalkannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sering kali membaca doa sebelum salam dari salat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dari dosa dan hutang. Rasul berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Kenapa Rasulullah berlindung dari hutang? Berarti hutang itu sesuatu yang buruk. Tidak ada sesuatu yang Rasul berlindung kepadanya, melainkan itu suatu perkara yang jelek. Rasul berlindung kepada Allah dari hutang. Itu bacaan sebelum salam. Coba ada tanya nih, antum pernah baca doa seperti itu? Pernah baca doa seperti itu? Selama ini kan yang umum ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam gitu ya, wa min azabil qubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi setelah kita baca innaka hamidum majid, baca doa itu biasanya atau doa-doa yang lain. Tapi kita jarang membaca doa ini nih, yang Rasul kata Aisyah sering membacanya. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jadi hutang itu kita hindari. Rasul pernah sekali-sekalinya dalam hidupnya beliau berhutang. Kenapa? Enggak punya makanan. Beliau menggadaikan baju besinya. Masya Allah. Kalau kita gimana? Rumah hutang, mobil hutang, motor hutang, mau nikah pun ngaku deh. Mau nikah hutang, ya. Iya, semua serba hutang, na'udzubillah. Gak boleh membiasakan sifat untuk berhutang terus. Rasul gak mau menyolatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi punya hutang. Silakan disolatkan oleh sahabat yang lain. Dan Rasul pun berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Itu salah satu doa yang paling banyak Rasul baca sebelum salam. Itu menunjukkan bahwa berhutang ini sesuatu yang buruk sekali ya. Tapi kalau memang kepepet, terpaksa, darurat, enggak masalah. Tapi cepat dibayar. Kenapa? Karena ternyata ada hadisnya. Kalau meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Kita baca hadisnya. Lihat halaman 64. Di halaman 64. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tuwaffiya rajulun faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu." Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Sahabat Rasul meninggal dunia, lalu kami pun memandikannya, mengkafaninya dan membalurnya dengan wewangian. Kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW agar beliau mensolatkannya. Kami berkata, solatkanlah dia. Ini sahabat meninggal, solatkanlah dia. Maka Rasul pun maju ke depan untuk menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Lalu kemudian Rasul bertanya dulu, apakah dia punya hutang? Iya. Maka Rasul berbalik, enggak jadi menyolatkan jenazah sahabat itu. Dia punya hutang? Iya. Rasul enggak jadi.
berbalik arah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hutang kan cuma 2 dinar. Dia punya hutang yang belum dibayar sebanyak 2 dinar. Maka beliau tidak mau menyolatkan sahabat tersebut yang mati dalam kondisi punya hutang. Kemudian ada sahabat yang bernama Abu Qatadah. Sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutang si mayit. Tolong solatkan dia. Saya akan membayarkan hutang si mayit, tolong solatkan dia. Benar seperti itu? Iya. Maka Rasul pun menyolatkan jenazah sahabat itu karena gara-gara ada sahabat yang bernama Abu Qatadah yang berani menjamin bahwa dialah yang akan membayarkan hutang si mayit sebesar berapa? 2 dinar. Maka Rasul menyolatkan. Keesokan harinya ditanya sama Rasulullah, bagaimana dengan 2 dinar? Kata Abu Qatadah, kan baru kemarin meninggalnya. Bagaimana? Besok tanya lagi, gimana dengan 2 dinar? Udah bayar belum? Karena Rasul udah terlanjur menyolatkan. Karena Rasul gak mau menyolatkan orang yang mati punya hutang. Karena gara-gara ada yang memberikan jaminan saja, maka Rasul akhirnya menyolatkan. Karena orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang, Rasul gak menyukainya. Rasul mencelanya dan mengecamnya. Karena itu perbuatan buruk dalam pandangan Rasul alaihissalam. Maka akhirnya karena diingatkan berkali-kali, akhirnya Abu Qatadah melunasi hutang si mayit tersebut. Maka, dengarkan hadis terakhir. Maka setelah dibayarkan hutangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an barodat jalatuhu." Sekarang kulitnya si mayit sudah menjadi dingin. Sekarang baru kulitnya si mayit sudah menjadi dingin setelah dibayarkan hutangnya. Berarti sebelum dibayar apa? Kondisinya apa? Panas. Setelah terbayarkan hutangnya, baru kondisi si mayit menjadi dingin. Berarti sebelumnya tidak dingin, berarti panas. Ya makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, lihat di halaman 66. Halaman 66. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis-hadis tentang masalah ini memberikan pengertian bahwa seorang mayit bisa mengambil manfaat dari pelunasan hutangnya sekalipun ya tidak dilakukan oleh anak kandungnya. Jadi kalau ada mayit yang berhutang boleh dibayarkan oleh keluarganya, anak kandungnya, ahli warisnya maupun oleh orang lain juga enggak masalah. Si mayit akan mendapatkan manfaat ya dari hutang yang dibayarkan oleh orang lain. Selain itu kata beliau, pelunasan hutang itu bisa melepaskan azab. Ayo, siapa yang masih punya hutang nih? Menakutkan ini. Karena manusia tidak sedikit yang mereka itu punya hutang kan. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali berhutang ya. Artinya kita berhati-hatilah. Kalau memang tidak terlalu penting banget ya jangan berhutang. Kalau betul-betul sangat darurat, terpaksa ya, maka silahkan. Dan segera kita untuk membayarnya. Jangan sampai nanti ketika mati masih ada hutang. Maka berat bebannya yang akan dia terima nanti di alam kubur. Jangan bergampang-gampang. Apalagi berhutangnya ke bank. Aduh, udah utangnya Rasul gak suka, bebannya berat. Dan nanti kebawa sampai ke alam kubur mendapatkan siksa. Tambah lagi hutangnya ke bank riba. Dengan sistem riba. Dapat lagi dosa riba. Itu gimana tuh? Di sini masih ada orang yang berhutang dengan cara riba? Ya, riba itu apa? Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Contoh nih, saya pinjam 1 juta. Tapi antum mengatakan harus dikembalikan 1,2. Nah beda kan, ada selisih kan. Ada keuntungan di situ, berapa keuntungannya? 200.000. 1 juta kembali 1 juta, tidak boleh ada keuntungan. Kalau jual beli boleh ada keuntungan, sewa menyewa boleh ada keuntungan. Tapi dalam pinjam meminjam tidak boleh ada keuntungan dalam Islam. Semua ulama sepakat, para sahabat pun sepakat, sahabat Nabi SAW. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman, setiap hutang yang ada keuntungan, maka itu adalah riba. Ya, maka hati-hati, sudah hutangnya berat, tambah lagi berhutang dengan cara riba. Dan riba itu dosa besar.
Dan riba itu haram. Tidak boleh kita melakukannya. Ya, tapi kalau seandainya bukan lagi minjem riba, kerja di tempat yang di situ ada ribanya lagi, bukan minjem. Tiap bulan dapat gaji dari hasil riba. Di mana tuh? Di mana? Iya. Ya jelaslah tempat lembaga yang sangat terkenal dari Aceh sampai Merauke juga ada lembaga-lembaga perbankan yang Majelis Ulama Indonesia sudah berfatwa bahwa itu adalah bank-bank riba. Ya, yang mereka mempraktikkan riba karena setiap orang yang datang ke bank meminjam uang 50 juta misalnya, maka wajib dikembalikan lebih besar lagi. Ya, atau ketika mereka terlambat denda, kena denda kan? Penalti. Antum beli motor berapa per bulan? 2,5 juta. Tiba-tiba terlambat, kena denda enggak? Nah, berarti ketika ada denda, berarti itu keuntungan yang didapatkan oleh orang yang meminjamkan uang. Itulah riba. Dan orang yang makan harta riba, kerja di banknya, atau di mana saja yang di situ ada ribanya, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Lihat di halaman 104. Di halaman 104. Sebagai sebab yang ke-29. Tadi 28 kan ya? Sekarang sebab yang ke-29. Terhindar dari siksa kubur, kenapa? Karena dia tidak makan harta dari hasil riba. Tidak makan harta dari hasil riba, maka insya Allah dia terhindar. Tapi kalau dia makan harta dari hasil riba, maka dia mendapatkan siksa kubur. Dan di sini ada di halaman 104. Di bukunya tertulis sebagai sebab yang ke-45. Dan Nabi menjelaskan di sini bahwa orang yang makan harta riba, dia kerja di situ yang ada ribanya, maka mereka akan berenang di sungai darah. Ini terjadi di alam kubur. Semua perkataan Nabi itu benar, tidak ada dusta. Dan semua perkataan Nabi berdasarkan tuntunan wahyu. Orang yang makan harta riba selama di dunia, mereka akan berenang di sungai darah. Di mana ketika dia hendak keluar dari sungai tersebut, maka dilempari dengan batu di mulutnya. Sehingga akhirnya dia kembali ke tempat semula. Dan itu selalu begitu, selalu seperti itu kondisinya di alam kubur. Orang yang makan harta riba, Rasul menjelaskan seperti ini, akan disiksa di dunia, disiksa di alam kubur, disiksa di padang mahsyar, dan disiksa juga di neraka nanti. Penjelasannya semua ada. Kalau orang yang tidak bisa bayar, saya pinjam dong 1 juta, nggak bisa bayar, ya udah nanti diberikan tempo lagi. Diberikan waktu lagi sampai dia mampu. Bukan dia nggak mampu bayar, ditambahkan lagi dendanya. Nggak mampu bayar, tambahkan lagi dendanya. Akhirnya apa? Pinjam cuman 10.000. Tapi denda, akhirnya 1 juta. Nah, itu riba namanya. Mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Hati-hati ya. Di sini banyak sekali penjelasannya, hadisnya maupun ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ikhwan, saya tidak tahu hari ini datang apa enggak ya. Seorang ikhwan kemarin, Rabu kemarin kan kita bahas masalah ini nih. Ya mudah-mudahan ikhwan itu datang lagi hari ini. Selesai kajian kita kemarin hari Rabu di sini, selesai saya ke belakang, ada seorang ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mantan pegawai bank yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini ya terlihat sekali sebagai orang yang soleh, suka ya berpuasa Senin Kemis, kemudian juga suka berangkat haji umroh, suka bersedekah, banyak sekali amal solehnya. Masya Allah kelihatan sekali solehnya. Ya banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bank riba di Jakarta. Nah ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang, selesai kajian Rabu kemarin menceritakan, saya sudah keluar Pak Ustadz dan kita punya komunitas anti riba. Kami ini ex-bankir. Ya, mantan-mantan pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas dan kami punya pengajiannya. Dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka. Ya. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan. Yaitu ketika meninggal kepala cabang bank konvensional itu. Yaitu dia antarkan sampai ke kuburan. Ini kisah nyata ya, bukan sinetron.
Ada nggak orangnya di sini? Hadir nggak sih? Ikhwan itu? Ya. Dan saya percaya, insya Allah. Insya Allah dia pun berani bersumpah atas nama Allah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu bukan hanya dia, tapi juga teman-teman dia yang lain. Barangkali antum sudah pernah membaca ya, di sosial media tersebar berita seperti ini. Ini kejadian setahun yang lalu, dia simpan, dia tidak diucapkan, takutnya ghibah. Saya katakan jangan, ceritakan ke orang lain, tapi jangan sebutkan siapa namanya. Kan orang nggak tahu. Kasih tahu aja, ini mantan kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Banknya nama apa? Nggak usah kasih tahu lah banknya. Nah kemudian dia menceritakan kemarin di balik hijab ini kemarin, Rabu yang lalu, bahwa dia mengantarkan sampai ke kuburan. Nah kemudian dikuburkan si mayit. Nggak ada apa-apa. Memang kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah, kadang-kadang tidak diperlihatkan adanya siksa kubur itu. Ini salah satu yang diperhatikan, yang dilihatkan oleh Allah kepada para hambanya. Ternyata setelah dikuburkan, datanglah rombongan keluarga mayit yang lain. Ternyata mereka salah memasukkan ke liang lahat. Sekali lagi ya, bukan sinetron nih. Sinetron memang ada seperti ini juga, ngikut-ngikut itu. Ya. Salah memasukkan. Jadi seharusnya dia ini kepala cabang ini di tempat liang lahat yang lain. Tapi salah masuk, miskomunikasi antara mayit dengan mayit. Ya. Miskomunikasi antara mayit dengan mayit, maksudnya keluarga gitu loh, keluarga mayit. Maka dikuburkan dipendam. Kata keluarga si mayit yang baru datang, oh nggak bisa, kami itu di sini. Kami udah booking, mungkin di bawahnya ada AC-nya atau apa kita nggak tahu. Kami sudah booking di sini, maka kami nggak terima. Silakan di sana. Oh nggak bisa, kami mintanya di sini karena kami sudah bicara kok. Mungkin ada yang lupa dan lain-lain. Akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Ingat, waktunya tidak lama. Setelah ditimbun, mereka mau pulang, datang rombongan kedua. Kata ikhwan ini yang menceritakan kemarin di belakang. Datang rombongan kedua, maka dibongkar lagi. Dibongkar lagi kuburan tersebut. Ini siapa ini? Kuburan siapa? Mantan ya kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Digali lagi kuburannya dan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka semuanya kaget. Kain kafan sudah hangus. Jasadnya pun sudah hangus dan papan-papan itu yang menutup itu hangus semuanya. Dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini enggak selalu ditunjukkan oleh Allah. Terkadang saja, terkadang ditunjukkan. Pada tempat tertentu, orang tertentu. Supaya manusia yakin bahwa ada siksa kubur. Itu ibunya si mayit yang menyaksikan proses seperti itu langsung pingsan. Ibunya pun ada juga di situ. Dan bapak ini yang menceritakan kemarin kepada saya juga menceritakan teman-temannya juga menyaksikan. Ketika dicoba digali kembali mau dipindahkan mayit ke tempat yang lain karena salah liang lahat. Liang lahatnya keliru. Ternyata begitu kondisi seperti ini mereka ketakutan. Karena udah hangus jasadnya, hangus kain kafannya, hangus papan-papan kayu yang menutup jasad si mayit tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah melihat langsung seperti itu apa kita baru yakin? Sebetulnya tanpa itu pun kita yakin ini dosa besar, dosa riba. Bekerja di riba, makan harta riba. Dirham riban ya'kulu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalathina zinniyah. Bahkan Nabi mengatakan 1 dirham riba, berapa 1 dirham? 70.000 rupiah. 1 dirham itu sekitar 70.000 rupiah. Yang dimakan oleh seseorang itu harta riba, dirham riban. 1 dirham riba, 70.000 dimakan oleh seseorang harta riba itu. Dan dia tahu ini harta riba, ya makan aja. Maka kata Nabi lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Sekali zina itu dosa besar, makan cuma 70.000. Itu lebih besar dibandingkan 36 kali perbuatan zina. Riba itu lebih besar dibandingkan zina. Tetapi lihat, orang-orang yang bekerja di sana dengan dasinya, dengan jilbabnya, pakai AC-nya, antep ya. Ada kaligrafi Yasin, ayat kursi, segala macam. Padahal itu adalah transaksi riba yang mereka lakukan ya apa? Mereka meminjamkan ke orang lain dengan
ya dengan uang yang mesti dibayarkan lebih besar. Nah ini pengalaman ya, orang yang Allah tunjukkan hati-hati. Jadi kepala cabang ini betul-betul menjadi bukti salah satu sebab ya dia mendapatkan dia siksa seperti ini adalah karena memang di kepala cabangnya bang ribanya itu, dan dia itulah yang dia makan setiap bulan yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga si mayit yang tadi minta dibongkar mengatakan tutup saja. Mereka nggak berani. Jangan sampai mayit yang kedua masuk situ angus juga. Gitu ceritanya. Jadi mereka ketakutan, kata ikhwan yang kemarin cerita di belakang layar. Jadi ketakutan, akhirnya apa? Ditutup. Udah gak apa-apa, kami pindah ke sana aja. Tapi ini kan udah terlanjur, gak apa-apa. Coba dari tadi begitu ngomongnya. Iya udah kebuka begini, ya udah tutup lagi. Akhirnya jenazah yang kedua dikuburkan di liang lahat yang lain. Nah ini membuat kita harus lebih waspada ya. Waspadalah ya. Karena ini pasti ada balasan dari Allah bagi orang-orang yang mereka ngeyel, mengingkari, berpaling, membantah. Di dunia terkadang Allah berikan balasan, tapi terkadang tidak, nanti balasannya sekalian di alam kubur. Alam pertama kehidupan akhirat. Berapa tadi? 29. Masih mau berhutang? Masih mau berhutang ke bank? Tidak. Antum beli motor di mana? Nyicilnya kemana? Antum beli mobil di mana? Nyicilnya kemana? Sistem transaksinya dengan apa? Pasti ada ribanya itu. Ya, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, lunaskan segera. Kurang duitnya, minta sama panitia. Masya Allah. Kita kasih doa Ustaz. Panitia akan melunaskan semua dengan doa. Masya Allah. Amin ya Allah. Iya, tanpa pakai uang, doa saja langsung lunas. Amin ya Allah. Masya Allah, panitia yang memang hebat-hebat ya. Kemudian, tadi 29 ya. Yang ke-30. Berwasiat agar tidak meratap setelah wafat. Sebab yang ke-30, seseorang itu terhindar dari siksa kubur adalah dia berwasiat sebelum matinya agar tidak ya, agar keluarganya tidak meratap setelah dia wafat. Agar keluarganya tidak meratap setelah dia wafat. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya, si mayit akan disiksa dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Dengan sebab tangisan keluarga, keluarganya nangis, mayit akan disiksa di alam kuburnya. Apa enggak boleh nangis? Boleh. Maksudnya apa? Mayit itu disiksa dalam kuburnya dengan sebab ratapan kepadanya. Menangis boleh kalau kita ya orang tua meninggal, ya istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, orang kita cintai meninggal dunia. Boleh kita menangis, enggak terlarang. Rasul aja menangis kok ketika anaknya Ibrahim meninggal. Tapi yang dinamakan meratap ini adalah menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak histeris. Wah, enggak terima dia dengan kematian orang yang sangat dia cintai. Nah, itu namanya meratap. Dia pukul-pukul badannya, dia pukul-pukul pipinya, dia botakin rambutnya, dia cukur jenggotnya. Sebagai cara meratap yang itu sebetulnya cara-cara jahiliyah kan. Meratap, ya, menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, bahkan ada yang melukai dirinya. Pernah lihat gak tuh orang-orang Syiah di tanggal 10 Muharram mereka meratap kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lihat di YouTube itu ada. Mereka memukul-mukul badannya sampai berdarah-darah sebagai bentuk meratap kesedihan yang luar biasa atas meninggalnya cucunya Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi kalau ada yang meninggal dunia kita menangis, boleh. Neteskan air mata, boleh. Kita sedih, boleh. Tapi enggak boleh meratap.
Kenapa? Kalau kita meratap, Rasul mengatakan mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab ratapan orang kepadanya. Tapi kan mayit tidak salah Pak Ustadz. Nah, maksudnya di sini ada penjelasan. Lihat di halaman 69. Maksudnya mayit itu akan diberikan siksaan di dalam kuburnya, yaitu ketika memang dia berwasiat. Dianya berwasiat supaya diratapi. Nanti kalau saya meninggal diratapi ya, nah gitu maksudnya. Maka mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya. Atau tidak berwasiat supaya tidak diratapi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pertama, memang si mayit ini dulu pernah waktu hidupnya pernah berwasiat agar mereka diratapi. Atau tidak pernah berwasiat supaya tidak diratapi. Padahal dia tahu bahwa orang-orang itu biasa mengerjakan. Di kampungnya, di lingkungannya menjadi kebiasaan. Orang suka meratap. Ada suku tertentu, etnis tertentu yang suka menjerit-jerit kan. Meraung-raung ketika ada kematian keluarganya, maka segera dia kasih tahu. Nanti kalau saya meninggal tolong jangan seperti ini ya. Menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak histeris, nggak boleh. Nah, karena dia ada pernah memberitahu seperti itu, dia pun tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi kalau dia mendukung adanya ratapan itu, bahkan dia memerintahkan, dia berwasiat, maka dia disiksa di dalam kuburnya. Bisa dipahami? Nah, yang menarik adalah ternyata meratap itu tidak hanya seperti yang telah disebutkan, tetapi juga ada bentuk ratapan yang lain setelah penguburan. Di mana ada orang-orang setelah selesai proses penguburan, banyak orang datang ke rumah keluarga si mayit, lalu keluarga mayit pun menyediakan makanan kepada orang yang hadir. Ya, ditentukan hari-harinya, ya, ditentukan waktunya. Ini namanya ratapan, meratap juga. Coba dengarkan. Halaman 70. Halaman 70 ya. Ini mungkin yang terakhir nih. Yang berarti ke-30. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'udul istima' ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami, kata siapa? Jarir bin Abdullah. Kami para sahabat menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburan si mayit, kumpul-kumpul di situ, maka ini kata sahabat ya, merupakan bagian dari niyahah, meratapi mayit. Ini termasuk meratap. Kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, lalu kembali ke situ kumpul-kumpul, ditentukan harinya, ditentukan waktunya, diagendakan acaranya, disediakan makanan untuk orang yang hadir. Ada nggak begitu? Namanya apa tuh? Saya nggak enak ngomongnya. Ya, ini sahabat yang ngomong ya, bukan saya. Kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit yang diberikan kepada orang yang hadir setelah proses penguburan. Ini merupakan bagian dari meratapi mayit. Kemudian Jarir pernah bertemu kepada Umar. Lalu Umar bertanya, apakah mayit kalian diratapi? Apakah mayit kalian diratapi? Maka Jarir mengatakan tidak, kami enggak meratapi mayit. Lalu Umar bertanya, Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, apakah orang-orang berkumpul di keluarga mayit dan membuatkan makanan untuk orang yang hadir? Iya. Maka kata Umar, yang demikian adalah ratapan. Ternyata meratap itu dalam pandangan para sahabat, sepakat mereka, kami ya semua ijma sahabat bahwa meratap itu bukan hanya berteriak-teriak histeris, meraung-raung, tapi juga berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan. Lalu mereka membuat agenda-agenda acara, berkumpul-kumpul di situ pada waktu tertentu, ya, pada jam tertentu, pada hari tertentu, bacaan tertentu. Ya, ini tradisi kita kan? Tradisi kita di Indonesia. Maka sahabat mengatakan itu perbuatan namanya meratap. Yang diperbolehkan apa? Bertakziah.
Bertakziah itu disunnahkan, disyariatkan. Kita datang ke keluarga mayit, kalau memang ada mayitnya, kita doakan si mayit, kita doakan keluarga si mayit. Pertama, bertakziah itu mendoakan. Yang kedua, menghibur mereka agar tidak berlama-lama dalam musibah yang mereka dapatkan. Yang ketiga, menasihati mereka agar mereka bersabar menghadapi ujian. Yang keempat, meringankan beban mereka dengan memberikan uang, memberikan tenaga, memberikan apa? Bantu mereka, orang yang sedang tertimpa musibah itu. Itu namanya bertakziah. Pertama apa? Mendoakan, menghibur, menasihati, dan meringankan beban mereka. Bertakziah, mendatangi tempat orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, caranya seperti itu, dan itu pahalanya besar. Boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sebulan setelah itu pun boleh. Barangkali kita nggak bisa datang pada hari-hari tertentu, ya pada hari kelima, 10, 15, sebulan setelahnya pun nggak masalah. Misalnya kita tinggal di Bandung, tinggal di Surabaya, wah nggak bisa nih, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya kita datang ke Jakarta 2 minggu kemudian, nggak masalah, bertakziah bebas. Nah itu yang disyariatkan. Ya, tidak ditentukan waktu-waktu tertentu untuk berkumpul di rumah keluarga si mayit. Lihat, coba dengarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa akrahul ma'tam wahiyal jama'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku membenci al-ma'tam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit. Meskipun di tempat itu tidak ada tangisan. Karena sesungguhnya acara kumpul-kumpul ini bisa membangkitkan lagi kesedihan mereka dan membebani keluarga si mayit, serta bertentangan dengan athar yang telah berlalu, yaitu athar dari Jarir di atas. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, ini termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah. Suka berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan. Berkumpul ramai di situ, diagendakan, ya, direncanakan waktunya, jamnya, segala macam. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun hidangan yang dibuat keluarga mayit, dibuatkan makanan untuk orang-orang yang hadir dan berkumpulnya manusia untuk hidangan itu, maka hal ini tidaklah dinukil sedikit pun keterangannya, tidak disudahkan, dan itu adalah bid'ah. Kata Imam An-Nawawi. Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna rahimahullah berkata, telah sepakat imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, atas tidak disukainya keluarga mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, yang mana mereka berkumpul di situ, berdalilkan dengan hadis Jarir bin Abdullah. Maka hindari cara-cara seperti ini, ya. Ya, karena apa? Tidak ada tuntunannya. Jadi ternyata meratap itu bukan hanya menjerit, berteriak, meraung-raung, histeris, tapi kata sahabat nih, Jarir mengatakan, kami, yaitu para sahabat, menganggap kumpul-kumpul di keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, lalu kemudian mereka dikasih makanan oleh keluarga si mayit, maka itu namanya meratap. Kita tahu hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma', kesepakatan para sahabat. Dan ini merupakan kesepakatan mereka bahwa kumpul-kumpul seperti itu dianggap sebagai bagian dari meratap. Sampai di sini barangkali. Masya Allah. 30. Alhamdulillah. Syukran Ustadz, kita telah mencapai poin ke-30 dan Masya Allah beberapa poin telah Ustadz sampaikan dengan gamblang dan mendalam Insya Allah. Dan Dimas masih ada sedikit waktu ya? Insya Allah masih ada sedikit waktu untuk kita perdalam materi lagi ya. Baik, untuk yang mau bertanya. Tapi sebelumnya kami himbau untuk para sisters yang datang tanpa mahram ya. Mungkin bisa terlebih dahulu pulang ya. Dan untuk para brothers yang mau di area pulang, depan kamera, yang di depan kamera bisa melipir ke sebelah selatan karena kita masih live streaming. Untuk itu silakan yang mau bertanya mungkin dari brothers dulu. Kami harapkan berkesesuaian dengan tema ya agar kita lebih dalam membahasnya. Yang mana nih Paling belakang itu. Yang paling jauh deh ya. Ini Antum tuh yang paling jauh tuh belakang tuh. Ya betul.
Silakan berdiri, sebutkan nama dan asal dari mana ya. Dan setelah ini juga untuk sister disiapkan ya satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Akim dari Petukangan. Ya, silakan Aki. Sebelumnya saya mau menanyakan meninggal dunia karena sakit perut, yaitu perut kembung Pak Ustadz. Papa saya belum lama meninggal karena seminggu sebelum meninggal papa saya perutnya kembung Pak Ustadz. Nah sebelum sejam kemudian meninggal itu perutnya sudah agak, kembungnya udah agak hilang. Apakah itu bisa disebut meninggal dengan mati syahid Ustadz? Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Silakan, Ustaz. Ya, berdasarkan hadis tadi, terima kasih pertanyaannya, bahwa Rasul yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia karena matinya sakit perut disebut dengan kategori mati syahid. Dan Rasul juga mengatakan kalau orang itu meninggal gara-gara dengan sebab sakit perut, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Mungkin sakit kembung, mungkin diare, mungkin yang lain. Intinya berkaitan dengan perut lah. Ya. Tetapi sekali lagi bukan disengaja ya. Sengaja kalau bisa mati dengan sakit perut. Makan racun, makan apa misalnya. Nah ini nggak boleh. Tapi betul-betul memang Allah takdirkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya orang yang mati seperti itu dilihat dulu sebelumnya. Kalau memang sebelumnya dia orang yang taat, orang yang Masya Allah dekat kepada Allah, orang yang ahli ibadah, ya, maka insya Allah ya, dia mendapatkan kriteria seperti itu, terhindar dari siksa kubur. Tapi andai kata ada orang lain misalnya tadi ya, dia ahli maksiat, ya, lagi berzina sakit perut terus mati. Lagi berzina sakit perut, rupanya dia belum makan. Berzina dulu, makannya belakangan. Akhirnya sakit perutnya, waduh lapar banget. Karena saking laparnya, mati dia. Nah seperti ini nggak bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Ya, kenapa? Dia matinya mungkin dengan sakit perut. Tapi memang sebelumnya dia pelaku maksiat. Ya, sama seperti orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat, maka dia terhindar dari siksa kubur. Tapi siapa dulu yang meninggal di hari Jumat? Bukan sembarang manusia. Ya, tentunya kalau dia ahli ibadah, ya dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan, maka insya Allah dengan kematian dia di hari Jumat sebagai pertanda mudah-mudahan dia termasuk orang yang terhindar dari siksa kubur. Amin. Amin. Dan semoga Allah mengampuni dan merahmati ayah antum ya insya Allah. Amin. Jadi anak yang soleh Masya Allah. Baik. Baik, Masya Allah. Silakan kalau dari sister masih ada waktu, mungkin sudah siap. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir kita lanjutkan di Ya. Bazar ya untuk sesi selanjutnya insyaallah taala. Silakan sisters. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz saya ingin bertanya, tadi kan Maaf, dengan salah, siapa dari mana? Mohon maaf. nama saya Tia dari Tangerang. Ya silakan Mbak Dia. Ya, saya ingin bertanya, tadi kan salah satu amalan yang menjauhkan dari siksa kubur itu adalah sholat jenazah. Di mana mayat tersebut disolatkan minimum dengan 40 jamaah ya tadi ya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan hitungannya sholat goib ya Pak Ustadz? Karena kan sholat goib kan juga termasuk ya semacam sholat kayak sholat jenazah juga kan. Karena juga ada di beberapa masjid gitu ada ritual yang setelah melakukan sholat fardu, sholat wajib itu pasti akan melakukan sholat goib. Nah itu hitungannya bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Yang disebutkan dalam hadis adalah sholat jenazah. Sholat jenazah berarti jenazahnya ada. Sholat gaib itu kan jenazahnya enggak ada. Tidak ada di depan. Ya. Karena Rasul menyebutkan jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Atau di hadis lain dikatakan disolatkan oleh 100 orang. Ya, dengan doa-doa mereka jika diterima oleh Allah, Allah ampuni si mayit. Diampuni mayit, maka peluang yang besar dia mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Jadi konteksnya hadis itu memang berkaitan dengan sholat jenazah. Berarti jenazahnya ada. Adapun sholat gaib itu adalah sholat yang jenazahnya tidak ada. Dan itu disyariatkan, diperbolehkan, disunnahkan. Kapan? Ketika memang mayit belum disolatkan. Contoh, di zaman Nabi SAW, Rasul diinformasikan adanya
Raja Najasyi di Ethiopia, di Habasyah. Ada seorang raja, raja ini beragama Islam. Awalnya dia Nasrani, kemudian memeluk agama Islam. Ya, tapi seluruh rakyatnya tidak tahu kalau dia itu Islam. Dia menyembunyikan keislamannya. Namanya Raja Najasyi. Nah, begitu dia meninggal dunia, maka diurus jenazahnya secara agama Nasrani. Padahal dia Muslim, tapi dia raja ini menyembunyikan identitas keislamannya. Dan Rasulullah ada di Madinah. Raja itu di mana? Di Habasyah, di Ethiopia sana, kan jauh, Afrika dengan Madinah. Tapi kan Nabi dapat wahyu. Dan Nabi diinformasikan bahwa di sana ada Muslim yang meninggal dunia, tapi belum disolatkan sama sekali. Yang bernama Najasyi tadi. Maka Rasul pun menginformasikan kepada sahabat yang sudah ada di masjid, ayo kita solat. Ya, solat untuk menyolatkan seorang Muslim yang saleh yang hari ini meninggal dunia yang ada di Habasyah sana. Maka Rasul pun menyolatkan bersama dengan sahabat dan jenazahnya tidak ada di Madinah tapi ada di Habasyah sana. Itu namanya solat gaib. Menyolatkan jenazah yang jenazah tidak ada di depan kita gitu, tapi di tempat yang lain. Yang mana jenazah itu memang belum sama sekali disolatkan. Karena di negeri Habasyah itu sendiri, di Ethiopia itu sendiri, tidak ada orang yang menyolatkan jenazah Raja Najasyi. Karena semua rakyatnya menyangka dia ini agamanya Nasrani. Nah, tapi Rasulullah diinformasikan bahwa dia itu Muslim. Nah, matinya pun dalam kondisi Muslim. Maka Rasul di kota Madinah menyolatkan bersama dengan para sahabatnya. Ya tentunya kalau Rasul yang menyolatkan, ya, Masya Allah, doanya Rasul kan diijabah. Ketika Rasul mengatakan, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, doanya Rasul loh, ya tentunya langsung diijabah oleh Allah, bermanfaat untuk Raja Najasyi. Jadi maksud saya bedakan antara sholat jenazah yang jenazahnya ada di depan muka kita, ada di masjid ini misalnya, ya itulah konteks hadis tadi. Adapun namanya sholat gaib, sholat gaib itu adalah sholat jenazah juga, tapi sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada. Seperti konteksnya tadi adalah Raja Najasyi yang meninggal di Ethiopia, tapi Rasul menyolatkan di Madinah. Dan Rasul menyolatkannya karena memang di sana tidak ada satupun yang menyolatkannya. Maka Rasul pun menyolatkan bersama dengan para sahabatnya. Demikian, ya. Satu hal lagi yang penting, bahwa para sahabat Nabi yang meninggal itu banyak sekali. Yang meninggal di Mekah, di Madinah, di berbagai kota dan negeri. Tapi Rasul tidak pernah menyolatkan mereka. Ketika mereka sudah disolatkan oleh kaum muslimin di sana. Ya, ketika mereka sudah disolatkan oleh kaum muslimin yang ada di negeri mereka masing-masing. Tidak ada. Rasul hanya menyolatkan kaum muslimin yang meninggal di kota Madinah saja. Di Madinah, diantar ke Masjid Nabawi atau di samping Masjid Nabawi. Rasul lebih sering menyolatkan jenazah di samping Masjid Nabawi di kota Madinah. Itu saja yang beliau solatkan, itu pun kalau nggak punya hutang. Kalau punya hutang tidak mau disolatkan. Tapi sahabat Rasul yang bertebaran di mana-mana, berbagai macam negeri yang jauh-jauh, Rasul nggak pernah menyolatkan dengan salat gaib. Nggak pernah menyolatkan dengan salat gaib. Kenapa? Karena diketahui bahwa sahabat yang bertebaran di mana-mana, yang mereka meninggal dunia di negeri masing-masing, sudah disolatkan oleh kaum muslimin di tempat-tempat mereka sendiri. Udah ada perwakilan gitu loh. Nah sedangkan Raja Najasyi tadi beda kasusnya. Dia meninggal di Habasyah, di Ethiopia, tapi nggak ada yang menyolatkan dia sama sekali. Ya, diurus jenazahnya secara Nasrani. Maka Rasul sebagai seorang nabi dan rasul yang berada di kota Madinah yang mendapatkan informasi dari Allah bahwa telah meninggal dunia seorang yang saleh yang ada di Habasyah sana, maka Rasul pun mengajak sahabat untuk menyolatkan Raja Najasyi, salat jenazah tapi jenazah tidak ada. Itu namanya salat gaib. Tapi dengan syarat tadi ya, apa syaratnya? Memang di sana belum sama sekali disolatkan, maka disolatkan oleh kaum muslimin di tempat yang lain. Contoh, misalnya terjadi tsunami. Di Aceh kemarin kan terjadi tsunami itu. Ribuan orang hanyut dibawa ke laut.
Kan berarti mereka belum sama sekali disolatkan. Nah itu boleh kita solat gaib. Karena jenazah tidak ada. Jenazah di sana di laut semua, di dalam lautan. Nah kita karena jenazah tidak ada dan memang belum disolatkan mereka, maka kita solat gaib. Tapi apabila memang mereka sudah disolatkan, ya sudah nggak usah kita solatkan lagi. Ketika kita berada di Jakarta, mereka ada di Bandung, sebetulnya begitu ya. Dalam cerita yang atau riwayat yang kita terima bahwa Rasul dan para sahabatnya tidak pernah menyolatkan sahabat-sahabat yang lain yang mereka meninggal di tempat mereka masing-masing di negeri-negeri yang jauh. Mereka hanya menyolatkan bagi orang yang meninggal di Madinah saja. Kalaupun itu pernah Rasul menyolatkan hanya Raja Najasyi saja. Raja Najasyi saja. Kenapa? Karena beliau belum disolatkan sama sekali oleh kaum muslimin di negerinya. Barangkali sampai di situ. Masya Allah. Syukran Ustadz Afwan. atas waktu antum dan insya Allah kita masih memiliki beberapa poin terakhir yang insya Allah akan kita Masih bahas. 20 lagi. Insya Allah Ustadz. Jangan kemana-mana. Karena Rabu depan langsung menguburkan. Masya Allah. Baik Ustadz, syukran jazakallah khair. Dan juga kepada antum semua kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair dan kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini sebuah amal yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali bertemu di Rabu yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Baik, Dimas kita akan tutup saja Nah. dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.